Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Beni dan teman-teman semuanya. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alifia Putra Nazila dengan NIM 040204200019 dan rekan saya, Dini Safira Putri dengan NIM 040204200025. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai zakat mal. Nah, pembagian pada penjelasan kita pada hari ini, yang pertama pastinya pada pengertian dan fungsi zakat. Yang kedua, dasar hukum dan syarat zakat. Yang ketiga adalah pembagian zakat mal. Dan yang keempat adalah tujuan dan hikmah dari zakat itu sendiri. Nah, yang pertama terkait pengertian dan fungsi zakat mal akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dini. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi zakat mal. Secara etimologi, kata zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Makna lain dari zakat ialah suci dari dosa. Zakat juga diartikan suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara terminologi, zakat adalah pemilikan harta yang dihususkan kepada mustahik atau penerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian, dasar hukum dan syarat zakat. Itu yang pertama, dasar hukum zakat berdasarkan Al-Quran. Dasar hukum zakat berdasarkan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa alaihim inna sholawataka sakanul lahum wallahu samiun alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Hadis tersebut yaitu dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pondasi utama agama, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dasar hukum zakat yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad pada awalnya pemerintahan ijtihad ini berawal pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pada saat itu muncul para pembangkang yang menolak untuk membayar zakat, sedang mereka mengaku sebagai umat Islam. Berdasarkan ijtihadnya yang didukung oleh sobat-sobat lain, maka tanpa ragu Abu Bakar mengambil keputusan tegas dengan memerangi golongan pembangkang tersebut, yakni para pembangkang yang menolak untuk membayar zakat. Kemudian yang terakhir tentang perundang-undangan zakat. Dasar zakat berdasarkan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Undang-undang tersebut secara moral mengikat kita baik selaku umat Islam maupun selaku bangsa Indonesia untuk melaksanakan zakat. Selanjutnya,
Syarat zakat. Syarat yang berkaitan dengan pemilik harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu Islam dan juga merdeka. Kemudian syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta. Yang pertama yaitu harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib untuk dizakati. Kemudian harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. Harta yang dizakati harus miliknya penuh, bukan dari hutang atau kepemilikannya secara penuh. Kemudian harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. Dan yang terakhir, harta yang dizakati sudah berulang atau sudah 1 tahun. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fia. Terima kasih Mbak Dini. Selanjutnya terkait dengan pembagian zakat mal. Nah, pada zakat mal ini pembagiannya ada emas dan perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, termasuk buah-buahan dan biji-bijian, dan barang perniagaan, rikas atau barang sisa perang, dan zakat profesi. Yang pertama terkait dengan emas dan perak. Kita bahas emas terlebih dahulu, bahwa emas itu zakatnya harus dikeluarkan 2,5% atau setengah dinar. Yang mana nisab dari emas sendiri itu adalah 20 dinar dan 1 dinarnya adalah 4,25 gram. Maka nisab emas adalah 20 kali 4,25 gram adalah 85 gram. Sedangkan untuk perak sendiri, nisab perak itu adalah 200 gram. Untuk 1 dinarnya adalah 2,975 gram. Nah, apabila 200 dikalikan 2,975 gram, maka hasilnya 595 gram. Jadi nisab dari perak sendiri adalah 595 gram. Nah, yang kedua, yakni zakat binatang ternak. Ini ada sapi, unta, dan juga kambing. Nah, untuk unta sendiri ada batas-batas dari pengeluaran zakatnya. Seperti dalam gambar saat ini, bahwasanya pertama nisab unta itu dimulai dari 10 ekor. Nah, apabila seorang telah memiliki 10 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Itu pas seterusnya. Nah, untuk penjelasan terkait dengan 1 ekor unta binti mahot. Binti mahot adalah unta betina yang berumur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Itu apabila seorang memiliki 25 ekor unta, maka harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor unta binti mahot. Kemudian, apabila seorang memiliki 36 ekor unta, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor unta binti labun. Nah, binti labun itu adalah unta betina yang berumur 2 tahun masuk ke umur 3 tahun. Nah, kemudian yang ke apabila seorang memiliki 46 ekor, maka harus dikeluarkan 1 ekor unta hakoh atau unta jantan yang berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Kemudian terkait dengan batas nisab dari sapi sendiri. Sapi dimulai dari 30 ekor. Itu harus dikeluarkan 1 ekor sapi tabi, yakni anak sapi yang berusia 1 tahun menginjak usia 2 tahun. Kemudian apabila seorang memiliki 40 ekor, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor sapi musinah yang berusia 2 tahun atau menginjak usia 3 tahun. Nah, kemudian apabila seorang memiliki 120 ekor sapi, maka yang harus dikeluarkan adalah 3 ekor sapi musinah atau 4 ekor sapi tabi. Nah, jadi nisab dari sapi ini sendiri adalah dimulai dari 30. Apabila 30, 40, 120, dan seterusnya. Gitu. Kemudian pada nisab dari zakat binatang ternak kambing dimulai dari 40 ekor sampai 120 ekor kambing. Apabila seorang memiliki 40 sampai 120 ekor kambing, maka beliau harus mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Dan dengan penjelasan sebagai berikut. Lanjut, yang ketiga, zakat buah-buahan dan tanaman.
terkait dengan zakat tanaman ini dapat menurut hukum itu ada beberapa hal. Yang pertama, semua tanaman yang ditanam baik hasil buah dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk ke dalam kategori zakat pertanian. Yang kedua, zakat tanaman ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyariatkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian. Nah, apabila seorang pada zakat pertanian itu menggunakan airannya menggunakan air sungai atau air hujan, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil pertanian tersebut. Apabila menggunakan air irigasi atau air bayar, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5%. Tuh. Kemudian terkait dengan zakat perniagaan atau perdagangan, yang mana merupakan zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Nah, zakat ini dikarenakan pada dagangannya yang sedang diusahakan, baik secara perseorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, maupun koperasi. Kemudian yang kelima adalah zakat barang temuan atau rikas, barang tambang atau ma'din, dan juga hasil laut. Nah, untuk harta karun atau ini harta temuan, maka yang harus dikeluarkan zakatnya adalah sebesar 20% dari harta tersebut. Kemudian untuk zakat ma'din atau zakat barang tambang, maka senilai 90 gram emas dan kadarnya adalah 2,5%. Dan untuk zakat hasil laut 20 atau 20% atau 5% sesuai dengan kesulitan pencarian dari hasil laut yang didapatkan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah zakat profesi. Zakat profesi ini ada beberapa hal yang muncul tentang nisab dan kadar zakat profesi. Yang pertama, menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nisab dan kadar zakatnya. Dengan demikian, nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya adalah 5-10%. Yang kedua, menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, nisabnya 90 gram emas murni 24 karat dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Nah, yang ketiga, menganalogikan nisab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nisab senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Oke, selanjutnya terkait dengan tujuan dan hikmah zakat mal. Yang pertama pada tujuan. Tujuan dari adanya zakat mal menurut Daud Ali sebagai berikut. Yang pertama adalah mengangkat derajat dari fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para horimin, Ibnu Sabil, dan juga mustahik lainnya. Yang ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir. Yang kelima, membersihkan sifat iri, dengki dari hati orang-orang miskin. Yang keenam, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu paradigma masyarakat. Yang ketujuh adalah mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang. Yang kedelapan, menjadi sarana pemerataan pendapatan atau rezeki untuk mencapai keadilan sosial. Sedangkan hikmah dari adanya zakat mal sendiri yang pertama adalah zakat ini melatih untuk si pemberi berderma dan bermurah hati. Yang kedua, zakat memperkokoh hubungan cinta dan persaudaraan antara si pemberi dan juga orang lain. Yang ketiga, zakat memelihara adanya taraf hidup yang cukup bagi masyarakat. Yang keempat, zakat menghilangkan faktor-faktor dan sebab-sebab pengangguran. Yang kelima, zakat merupakan satu-satunya jalan untuk membersihkan hati manusia dari sifat iri, dengki, dan juga dendam. Oke, baik. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.